Halo, selamat pagi pemirsa. Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Kami hantarkan kembali informasi bahwa di tengah pesatnya perkembangan penerapan teknologi kecerdasan buatan atau yang kita kenal sebagai AI atau kepanjangan adalah Artificial Intelligence, saat ini memang menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Bagaimana tidak, teknologi AI ini diprediksi bahkan pemirsa mampu mengubah beragam aspek kehidupan manusia, utamanya yang berhubungan dengan bisnis, bahkan sampai dengan kepentingan publik. Nah, tidak heran memang jika sejumlah perusahaan maupun lembaga di tanah air kini juga sudah mulai gencar mengadopsi teknologi AI atau Artificial Intelligence tadi, yang digadang-gadang akan menjadi teknologi masa depan yang tentunya akan semakin masif digunakan dalam membangun peradaban. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan adalah seperti apa tata kelolanya, kemudian peluang bisnis, tantangan penerapan teknologi AI ke depan. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan Presiden Direktur IBM Indonesia, Bapak Roy Kosasi yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Pak Roy. Selamat pagi, Mas Jason. Baik, terima kasih telah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Kalau tadi kita sudah membahas bahwa AI ini akan digadang-gadang diprediksi akan menjadi teknologi masa depan yang bisa dikatakan akan menjadi andalan begitu, Pak. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri sebenarnya penerapan AI itu seperti apa, Pak, sejauh ini yang IBM lihat? Penerapan atau pengembangan AI ini di dalam beberapa waktu terakhir itu menjadi sangat luar biasa cepatnya. Ya, mungkin kita tahu dari 2-3 tahun terakhir pada saat mulai diluncurkan, banyak orang di seluruh dunia mendengar yang terutama open source AI ya. Ini langsung pengembangannya, penerapannya dan penggunaannya itu sangat cepat sekali dilakukan. Apakah untuk menerjemahkan sesuatu artikel misalkan, ataukah untuk membuat semacam ringkasan dari satu tulisan atau makalah, ataupun juga bahkan untuk menulis lagu misalkan. Atau kadang juga bisa dipakai untuk membuat atau menjawab satu persoalan engineering yang begitu kompleks. Semua itu sudah mulai dilakukan di Indonesia. Dan tapi pemerintah juga kalau kita lihat ini nggak ketinggalan untuk sigap membuat beberapa batasan-batasan atau regulasi. Karena untuk memastikan bahwa penggunaan AI, penerapannya ataupun pembangunannya, development dari AI tersebut ini selalu menjawab mengenai permasalahan etika ataupun juga selalu kembali berpusat pada manusia. Karena memang banyak sekali saat-saat ini tuh ada anggapan. Bahkan banyak pertanyaan yang datang ke perusahaan kami di IBM ataupun kepada saya pribadi, dan saya juga ada menulis di beberapa artikel bahwa orang banyak bertanya seperti ini. Ini AI ini pada satu waktu akan menggantikan manusia nggak? Begitu. Dan jawaban saya selalu, dan ini selalu saya encourage kepada seluruh rekan-rekan saya ataupun yang memberikan pertanyaan ini adalah AI tidak akan menggantikan manusia. Tetapi manusia yang menggunakan AI tentunya akan menggantikan manusia yang tidak menggunakan AI. Karena itu dia. Jadi AI ini akan membuat produktivitas, efisiensi, cara bekerja manusia itu menjadi jauh lebih meningkat. Sehingga setiap manusia yang menggunakan AI itu akan menjadi jauh lebih advance, jauh lebih maju, jauh lebih berkembang dibandingkan kompetisinya, dibandingkan orang yang tidak menggunakan AI. Hal yang sama ini berlaku juga untuk perusahaan. Jadi kita ada melakukan satu studi di mana kurang lebih 4.000 CEO dari perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia itu disurvei, dan mereka mengatakan bahwa 70% dari mereka itu mengatakan bahwa mereka harus menggunakan AI untuk tidak menjadi ketinggalan dibandingkan dengan kompetitornya. Dan mereka pun sudah mulai melihat bagaimana menerapkan AI di dalam operasional perusahaan mereka. Cuman yang menarik adalah dari banyak perusahaan-perusahaan itu, CEO, pimpinan perusahaan itu selalu mengatakan beberapa hal yang tipikal. Terutama kalau saya melihat ada kecenderungan pertanyaan yang sama di Indonesia. Misalkan seperti ini. Yang pertama adalah, apakah talenta di dalam perusahaan mereka itu siap untuk mengadopsi, mengembangkan, dan bahkan menerapkan aplikasi-aplikasi AI di dalam perusahaan mereka? Itu pertanyaan yang selalu ditanyakan berulang-ulang kepada saya. Dan yang kedua, bagaimana dengan biayanya? Jadi investasi yang dikeluarkan ini apakah mahal sekali atau tidak, begitu. Sehingga buat mereka membuat satu justifikasi apakah mereka mau invest ke sana. Itu pertanyaan yang berikutnya. Dan yang ketiga, ini merupakan pertanyaan yang sangat-sangat tipikal. Bahkan bukan hanya dari perusahaan atau pimpinan perusahaan, tapi banyak dari masyarakat umum yang sudah mulai menggunakan AI, yaitu mereka sudah melihat bahwa pada saat mereka menggunakan AI,
Tapi ternyata beberapa hasilnya itu boleh dibilang sedikit bias. Berbeda dari apa yang mereka sampaikan atau berbeda dari apa yang mereka harapkan. Baik. Ataupun juga menimbulkan efek halusinasi. Nah, itu ada dampak-dampak yang kemudian output yang harus diantisipasi begitu ya. Tapi ketika Betul. tadi Pak Roy berbicara soal perusahaan, sebelum nanti kita bahas soal tantangannya, perusahaan yang menggunakan teknologi AI atau penerapan teknologi AI, mungkin banyak pertanyaan yang belum terjawab atau dalam tanda kutip tadi masih gamang begitu untuk aplikasikan itu di perusahaan mereka. Nah, kalau Pak Roy sendiri melihatnya, apakah kemudian memang segenting itu, se-urgency itu untuk perusahaan saat ini mengadopsi teknologi AI, seberapa penting? Sangat penting sekali, karena kembali seperti tadi saya sempat sampaikan bahwa produktivitas, efektivitas itu akan jauh meningkat setelah menggunakan AI di dalam kehidupan operasional perusahaan. Saya mau kasih contoh beberapa output yang bisa didapat atau yang sekarang ini banyak sudah mulai diaplikasikan, yaitu yang paling banyak terutama kalau saya melihat adalah di industri perbankan, ya perbankan dan keuangan atau FSI ya, Financial Services dan Insurance Industry. Sebagai contoh itu untuk melakukan fraud detection atau bagaimana bisa mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan ataupun transaksi-transaksi yang palsu. Nah, di sini bisa dilakukan oleh AI, dapat menganalisa kemungkinan terjadinya kecurangan atau pemalsuan data-data pada transaksi tersebut. Atau juga bisa dilakukan untuk credit management. Ya, credit management ini pada saat diaplikasikan untuk di industri keuangan itu akan memberikan analisa untuk mengurangi resiko terjadinya kredit-kredit yang bermasalah. Atau pada saat AI bisa menganalisa dari latar belakang si nasabah tersebut, dia akan melakukan secara sangat akurat dan cepat, sehingga juga bahkan bisa membuat satu aplikasi untuk penawaran sebenarnya tipikal produk jasa keuangan apa yang lebih cocok untuk background dari nasabah tersebut. Itu bisa atau sudah banyak dilakukan di perbankan, industri perbankan dan keuangan tersebut. Atau juga kita bicara sekarang misalkan di industri e-commerce atau di retail, ya, di mana saat ini sudah banyak sekali diterapkan untuk personalized customer experience. Jadi si AI akan mampu menganalisa dari kebiasaan-kebiasaan si pengguna untuk melakukan transaksi penjualan tersebut, sehingga nanti produk yang ditawarkan itu disesuaikan dengan kebiasaan dari si pembelanja tersebut, customer ya, dari si customer tersebut, sehingga tentunya dia akan merasa puas pada saat berbelanja di retail tersebut atau di e-commerce tersebut, sehingga tentunya akan meningkatkan penjualan dari perusahaan yang menggunakan data AI tersebut. Nah, untuk SDM-nya, berarti untuk bisa mengoperasikan seperti itu, SDM atau talenta yang kita punya untuk penerapan AI, apakah sudah mumpuni, sudah supporting atau tidak sebenarnya, Pak? Sebenarnya memang banyak sekali challenges ya, seperti yang ditanyakan atau dikhawatirkan oleh beberapa pimpinan perusahaan tersebut. Tetapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, terutama dari kami coba melakukan beberapa riset dan yang memang mengatakan bahwa talenta yang perlu ditingkatkan ini dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Dari IBM sendiri, kita di tahun lalu, mulai Februari tahun lalu, kita sudah meluncurkan yang kita sebut sebagai IBM Academy. Nah, IBM Academy ini itu berpusat di Nongsa di Batam. Ini akan mengajarkan ataupun sampai saat ini sudah mengajarkan itu lebih kurang 2.000 orang, 2.000 siswa yang kami ajarkan melalui program Hybrid Cloud dan AI. Di sini kita mempersiapkan talenta-talenta untuk kemudian hari bisa langsung menggunakan AI secara mumpuni dan langsung sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Selain itu juga kami menyediakan satu platform online, kami sebutnya sebagai IBM Skills Build. Sama, mengajarkan juga data dan juga AI dan juga hybrid cloud, di mana semuanya itu bertujuan untuk mempersiapkan talenta-talenta digital tadi untuk kesiapan
membangun aplikasi AI di dalam kebutuhan setiap perusahaan. Baik. Berarti artinya penggunaan AI itu kuncinya pertama adalah ketersediaan SDM-nya sudah pasti, kemudian Betul. tata kelolanya itu seperti apa ya Pak? Nanti kita akan bahas soal terkait dengan tata kelola pengaplikasian AI ini dalam berbagai bidang, sektor bisnis, bahkan sampai dengan sektor pemerintahan, dan kemudian bagaimana juga tantangan-tantangan yang dihadapi ke depan, termasuk soal ethical problemnya. Ini kan juga harus kita perhatikan. Nanti kita akan bahas Pak Roy sejauh berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami lanjutkan kembali perbincangan. Pak Roy, tadi kita sudah bahas. Sebenarnya sudah banyak perusahaan-perusahaan yang mulai bermigrasi untuk mengaplikasikan AI, tapi kemudian ada output yang dirasa masih belum pas, ada bias data misalnya, itu salah satu yang dialami begitu ya. Kemudian kan yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya tata kelolanya seperti apa untuk penggunaan AI ini sebenarnya Pak Roy? Baik, salah satu hal yang terpenting dalam penerapan aplikasi AI di dalam operasional satu perusahaan itu memang adalah tata kelola atau kita sebut sebagai governance. Karena dengan menerapkan tata kelola yang baik dan benar atau governance-nya ini, maka kita akan menjamin bahwa output dari pemrosesan data, dari manipulasi data, ataupun pada saat kita mengajarkan AI untuk mengolah satu data, itu bisa dipercaya. Jadi trustable. Jadi itu dia tadi untuk menghindari bias dan halusinasi tadi. Nah, dengan menggunakan satu sistem atau kita sebutnya sebagai watsonx.governance, tata kelola yang kami luncurkan, ini kita tuh bisa mengetahui bagaimana datanya itu diambil, sumbernya dari mana, kemudian bagaimana data itu kemudian diajarkan, ditrain, ya, ataupun dimanipulasi untuk kepentingan pengolahan data kita, ataupun juga siapa yang melakukannya dan bagaimana dilakukan pemrosesan data tersebut, semuanya serba transparan, bisa di-trace, ya, bisa dilacak semua itu, dan bahkan kita bisa memasukkan batasan-batasan, garis-garisnya itu, sehingga kembali kita bisa tahu bahwa pemrosesannya, sumber datanya itu akurat, bisa dipercaya, sehingga outputnya pun juga menjadi akurat dan kembali bisa dipercaya. Nah, itulah kami sebut sebagai tata kelola yang baik dan benar pada saat kita melakukan penerapan aplikasi AI di dalam satu perusahaan. Jadi semua aspeknya, the whole aspek itu harus benar-benar terukur begitu ya Pak, atau measurable. Nah, Betul. kalau komitmen dari IBM sendiri untuk kemudian bisa mendukung tata kelola AI yang benar-benar tadi terukur, kemudian trustable tadi seperti apa Pak? Ya. Nah, kami sendiri saat ini sudah banyak diundang untuk bekerja sama dengan beberapa sektor pemerintah, ya, apakah dari kementerian ataupun juga dari beberapa pemangku kebijakan, untuk bagaimana kita bisa sama-sama merumuskan kebijakan dari tata kelola etika AI yang baik dan benar tersebut, termasuk menerapkan atau memasukkan unsur-unsur pengelolaan tadi, tata kelola atau governance AI. Karena memang IBM sendiri pada saat meluncurkan AI-nya ini atau generative AI yang kita sebut sebagai watsonx, ini merupakan satu platform, ya, satu platform di mana semuanya itu sudah lengkap. Ada yang kami sebut sebagai watsonx.ai, disitulah berfungsi sebagai otaknya, pusat pemrosesan datanya. Di situ kita bisa data-data itu diajarkan, diproses, dimanipulasi untuk kepentingan perusahaan, itu semua dilakukan di .ai-nya tersebut. Kemudian juga kita ada yang namanya watsonx.data. Nah, data di sini adalah tempat di mana data-data dikumpulkan, disortir, dan juga untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut. Baru yang ketiga adalah watsonx.governance. Nah, inilah uniknya. Mungkin satu-satunya perusahaan teknologi yang melaunch, ya, atau kita melansir itu yang kita sebut sebagai governance prosesnya tadi. Karena kembali kami mencoba memastikan bahwa pada saat kita melakukan AI pemrosesan data-data tersebut harus tetap berujung kepada etika, ya, sehingga juga menghilangkan halusinasi dan bias tadi, dan juga bahwa data yang dihasilkan, karena ini akan bersifat kepada bisa akan membuat informasi untuk beberapa pembuat keputusan. Kadang-kadang keputusan yang sifatnya sangat strategik untuk perusahaan, sehingga kita memang harus memastikan bahwa datanya itu benar-benar etika dan tidak
halusinasi. Ya. Dan disinilah fungsi dari governance tadi. Ini menarik Pak Roy, ketika tadi Pak Roy menyinggung ada soal, ya kita mengedepankan teknologi, tapi kita juga harus mengedepankan prinsip-prinsip etis. Bagaimana kemudian IBM dalam tanda kutip ini menggawangi prinsip-prinsip etis agar kemudian pengelolaan atau tata kelola AI-nya tetap ada koridornya begitu Pak Roy. Betul. Jadi dari sisi kami, di IBM ini kami percaya bahwa AI itu memang dibuat untuk meningkatkan human intelligence. Ya, jadi tata kelola data haruslah sifatnya terbuka, serta teknologi itu menjadi harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan atau dapat dijelaskan. Ada beberapa yang mungkin saya bisa sampaikan lebih lanjut. Sebagai contoh, pertama adalah Principles for Trust and Transparency. Ini merupakan satu rumusan nilai yang IBM sudah susun dan percaya, dan ini akan membedakan pendekatan kami pada etika AI yang bertujuan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan kepada teknologi tersebut. Satu, sebagai contohnya adalah explainability. Penting untuk sistem AI untuk bisa dapat memberikan penjelasan yang dapat dimengerti oleh manusia atas prediksi dan output yang dihasilkan. Kedua, fairness atau keadilan dalam sistem AI ini mengacu pada kemampuannya untuk memperlakukan individu atau kelompok secara adil, di mana tergantung pada konteks di sistem AI tersebut digunakan. Jadi ini berarti bahwa AI harus bisa melawan bias dan mencegah diskriminasi terkait dengan karakteristik yang dilindungi, misalkan sebagai gender ya atau jenis kelamin, race atau ras dan juga usia. Berikutnya saya juga bisa sampaikan robustness atau ketangguhan yang menunjukkan kemampuan sistem AI untuk secara efektif menangani kondisi yang tidak biasa. Contohnya adalah ketidaknormalan pada saat memasukkan data atau input. Hal ini akan memastikan bahwa AI akan tetap menghasilkan output yang benar dan juga konsisten. Berikutnya yang kami bisa sampaikan juga adalah transparansi. Sistem AI itu harus bisa menyertakan dan juga membagikan informasi bagaimana sistem tersebut dirancang dan dikembangkan, serta dapat menunjukkan data atau sumber data yang digunakan oleh sistem tersebut. Dan berikutnya dan mungkin yang terakhir adalah saya sampaikan privacy. Jadi sistem AI harus memprioritaskan dan juga melindungi privasi dan hak-hak data konsumen dengan cara untuk tetap mematuhi peraturan yang ada terkait pengumpulan, penyimpanan, ataupun akses dan juga pengungkapan data. Dan saat ini boleh saya sampaikan juga IBM sudah mendirikan yang kami sebut sebagai IBM AI Ethics Board, yaitu sebuah organisasi yang terpusat yang berisikan para ahli untuk lintas disiplin ya, cross disiplin, untuk mendukung AI yang sifatnya ethical atau etis, bertanggung jawab dan juga dapat dipercaya. Trustable. Baik, Pak Roy, terakhir kalau kita berbicara soal harapan AI ke depan ini harusnya bisa mendapatkan memberikan dampak positif tidak hanya sektor per sektor tapi secara keseluruhan untuk pembangunan bangsa ke depan. Nah, ini bagaimana kemudian harapannya supaya benar-benar dampak benefitnya terasa untuk pembangunan bangsa, Pak? Baik, kami rasakan bahwa kerjasama yang saat ini sudah mulai terjalin antara pihak industri ataupun dari pihak perusahaan, pelaku bisnis, juga dengan pemerintah ataupun juga dengan masyarakat secara umum, ini tentunya kami harapkan bisa berlanjut bahkan dengan lebih erat lagi. Karena memang penting sekali melihat bahwa Indonesia saat ini menyimpan satu potensi yang luar biasa. Dan juga kita pun mengetahui bahwa pemerintah Indonesia sudah mencanangkan satu visi Indonesia Emas di tahun 2045 nanti. Ini untuk mencapai Indonesia di posisi menjadi masyarakat yang di kelas menengah. Nah, tentunya ini dibutuhkan satu lompatan ke depan. Salah satunya adalah dengan memasukkan unsur pembangunan di bidang digitalisasi. Disinilah akan diperlukan AI ya untuk menjadi salah satu bagian yang akan mendorong pertumbuhan di sisi atau di sektor digitalisasi tersebut. Sektor digitalisasi inilah yang akan kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga bisa mencapai satu tingkat di mana seluruh elemen pertumbuhan ekonomi tersebut mencapai satu tingkat yang bisa membuat
kita mencapai level yang kita inginkan, yaitu Indonesia Emas di 2045 nanti. Baik, ini menarik sekali perbincangannya. Semoga apa yang sudah kita bahas ini, kontribusi AI nantinya benar-benar bisa memberikan dampak positif. Pembangunan itu nyata adanya berkat sokongan dari banyak sektor yang kemudian sudah bermigrasi untuk memanfaatkan teknologi AI. Terima kasih Presiden Direktur IBM Indonesia, Pak Roy Kostasi telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, demikianlah dialog kami terkait dengan AI kali ini. Tetaplah bersama kami dan saya Jason Sambu. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.